Di daerah kita ini ada beberapa galian C, itu merupakan potensi juga. Kenapa kita katakan potensi? Ya masyarakat kita bisa mencari nafkah, bekerja. Baik, selamat siang pemirsa Armada News Channel. Di sini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang kepala desa. Kalau di Simalungun sebutannya Pangulu. Kalau di Jawa kepala desa. Kita akan bicara seputar pemerintahan desa ya. Biar kita tahu apa saja potensi yang ada di desa Kabupaten Simalungun. Karena selama ini kita tidak tahu apa saja potensi yang ada di desa-desa di Simalungun atau Nagori. Oke, sekarang kita bersama dengan Bapak Pangulu. Silakan Pak Pangulu, perkenalkan diri. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera. Saya Sahwan Purba, Pangulu Nagori Marjandi, menjabat sebagai Pangulu sejak tahun 2016 dan akan berakhir masa periode pada tahun 2022 yang akan datang. Nah, tentunya berhubung pembahasan tentang masalah desa yang di Simalungun dikatakan Nagori, bahwa sebenarnya Kabupaten Simalungun ini termasuk wilayah yang sangat memiliki potensial yang luar biasa, termasuk desa-desa atau nagori-nagori yang ada di Kabupaten Simalungun. Namun karena sumber daya manusia kita yang kurang mumpuni, maka sumber daya alam yang mumpuni pun kurang bisa dimanfaatkan, bahkan diolah dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Simalungun. Nah, tentunya sebagaimana yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa kita akan membangun dari pinggiran, artinya dari desa. Dengan membangun desa, secara otomatis maka bangsa dan negara juga terbangun. Jadi Nagori ini adalah nagori yang sudah lama berdiri, bahkan sudah dimekarkan menjadi dua nagori. Nagori Marjandi sebagai induk, kemudian Nagori Marjandi Pisang sebagai hasil pemekaran. Dan tentunya dengan dimekarkannya nagori ini, harapan untuk lebih berkembang lagi, menjadi nagori berkembang, bahkan bisa menjadi nagori mandiri. Itu harapan kita ke depannya, sesuai dengan cita-cita masyarakat Marjandi, cita-cita bersama, bahwa ingin sekali nagori ini menjadi nagori yang maju, nagori yang mandiri, sehingga dapat ke depannya mewujudkan cita-cita bersama masyarakat yang sejahtera sesuai dengan harapan Bapak Bupati Simalungun, Bapak Radiapo Asiholan Sinaga. Dan tentunya sebagai Pangulu Nagori kita juga harus menunjang, membantu, menggiatkan visi dan misi daripada Bapak Bupati Simalungun, yaitu Bapak Radiapo Asiholan Sinaga. Saya rasa demikian untuk sementara. Jadi untuk Marjandi sendiri berapa dusunnya itu Pak Pangulu? Untuk Nagori Marjandi kita ada 5 dusun. Pertama dusun 1 Marjandi Embong, kemudian dusun 2 Marjandi Embong, kemudian yang ketiga dusun 3 Marjandi Pondok Lama, kemudian yang keempat dusun 4 Marjandi Pondok Jeruk, dan kelima dusun 5 Emplasmen Marjandi. Jadi
Marjandi itu diambil dari mana itu namanya itu Pak Pengurus? Karena perlu juga nih kita ketahui nih masyarakat Simalungun ini, karena masih banyak juga yang belum tahu soal arti kata Marjandi. Menurut informasi cerita dari orang-orang tua kita yang ada di sini, sesepuh-sesepuh, bahwa Marjandi itu awal katanya dulu marjanji. Marjanji itu tempat bermusyawarah, tempat berjanji, tempat mufakat untuk memutuskan segala sesuatu. Itulah maka disebut marjanji. Dan dengan banyaknya masuk suku-suku dari Pulau Jawa, sehingga kata marjanji secara pelan-pelan berubah menjadi marjandi. Nah, dulunya marjanji, sekarang menjadi marjandi karena pengaruh ucapan-ucapan lidah dari masyarakat yang datang dari Pulau Jawa. Mungkin mengucapkan marjanji agak susah, maka menjadi marjandi. Jadi untuk Marjandi sendiri, potensi yang ada di desa ini mungkin bisa Bapak Pengurus jelaskan gitu, apa saja potensi yang ada di desa kita ini. Potensi untuk Nagori Marjandi sebenarnya sudah bisa kita katakan banyak. Salah satu di antaranya, kita kan termasuk ada 3 dusun itu wilayah perkebunan PTPN 4 Marjandi. Tentunya sebagian masyarakat kita berpotensi untuk menjadi karyawan atau bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk 2 nagori yang berada di kampung, artinya tidak ada hubungan dengan pihak PTPN 4 Marjandi, ya tentunya potensinya bervariasi. Masyarakat kita ada yang lebih banyak, mayoritas bekerja sebagai buruh tani. Namun dari segi potensi kita, di daerah kita ini ada beberapa galian C, itu merupakan potensi juga. Kenapa kita katakan potensi? Ya masyarakat kita bisa mencari nafkah bekerja di sana. Ada 3 galian C yang ada di nagori kita ini, yang notabene mampu ya memberikan manfaat kepada masyarakat kita untuk bisa mencari nafkah di tempat galian tersebut. Nah, kemudian potensi lagi bahwa nagori kita ini memiliki, artinya ada berdiri SMA negeri Panombian Pane, itu ada di nagori kita. Kemudian SMP negeri 1 Panombian Pane juga itu ada di nagori Marjandi, dan ada juga tingkat SLCP ataupun madrasah sanawiyah swasta itu juga ada di Marjandi. Kemudian SD ada SD pokok 95144 Pondok Lama, itu juga berada di nagori Marjandi. Kemudian ada juga PAUD, pendidikan anak usia dini, itu juga ada kita dirikan di nagori kita, dan itu merupakan potensi-potensi untuk generasi muda kita menimba dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Jadi untuk pelayanan di kantor kepala desa, apa saja itu yang sudah dilakukan Pak Pengurus? Kalau untuk kantor kepala desa, ya kita rata-rata itu yang memberikan surat keterangan kepada masyarakat kita yang membutuhkannya, baik itu untuk surat keterangan usaha, kemudian pelayanan-pelayanan berkas yang berkaitan dengan kependudukan seperti pengurusan KTP, kartu keluarga, bahkan akte kematian, karena sekarang juga harus diurus yang namanya akte kematian, bukan hanya akte kelahiran. Selama ini kan masyarakat tahunya hanya akte kelahiran, tidak pernah berpikir bahwa akte kematian itu juga sama pentingnya dengan akte kelahiran. Dengan terbitnya akte kematian, yang mudah-mudahan yang sudah meninggal itu tidak lagi dapat terdaftar di dalam program bantuan sosial, karena selama ini yang meninggal itu masih dapat. Entah kemana kita mau kirimnya kita pun nggak tahu, karena alamatnya nggak jelas yang sudah meninggal ini. Nah, tentunya dengan adanya akte kematian, pengurusan akte kematian itu tentunya dari segi data kependudukan akan berkembang terus, artinya tidak monoton. Nah, setiap yang meninggal harus kita lakukan, dan sekarang ada istilahnya nomor induk
pemakaman. Nah, itu juga sudah dimunculkan, cuman memang namanya nagori ya masih belum bisa melaksanakan sepenuhnya. Ya, kita belajar sedikit demi sedikit untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa akte kematian itu ternyata penting dan harus diurus. Dan pihak kami pemerintah Nagori sebagai perpanjangan tangan pemerintahan kecamatan dan Kabupaten Simalungun akan melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Enaknya jadi Panghulu itu sekarang ini, Pak? Kalau pertanyaannya enak atau tidak enak jadi Panghulu, ya itu tergantung. Ada yang namanya hidup. Namanya hidup ini ya ada enaknya, ada nggak enaknya. Nggak mungkin hidup ini enak terus. Begitu juga dengan Panghulu, ada enaknya, ya ada tidak enaknya. Ya enaknya kalau acara masyarakat kita pesta, kita dihargai, dapat tonjokan, putaran tangan, undangan-undangan pesta pun luar biasa. Itulah enaknya. Ya kita nikmati aja. Kalau nggak enaknya ya masalah-masalah menangani bantuan ini itu nggak enaknya, nggak bisa kita cover semua masyarakat untuk dapat bantuan kan, karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang nggak mungkin bisa kita fasilitasi semua masyarakat kita untuk bisa menerima bantuan. Nah, situ nggak enaknya, karena saya Panghulu ini secara pribadi kalau masyarakat saya nengokkan saya sudah kurang senang, ya saya pun jadi nggak enak gitu ya, itu nggak enaknya. Selebihnya saya rasa enak-enak aja gitu. Jadi untuk bantuan sosial itu gimana penyaluran itu Bang di Marjandi sendiri? Karena kan banyak juga kita ketahui kan banyak masyarakat yang protes gitu soal penyaluran bantuan sosial di desa-desa lain itu. Ya, saya rasa bukan hanya di desa-desa lain, di Nagori, hampir semua Nagori permasalahan itu hampir sama, masalah bantuan sosial ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa bantuan sosial ini kan ada bermacam-macam. Ada yang namanya PKH, itu program keluarga harapan. Itu yang berhak mendapatkan adalah keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Dan dia perlu dibantu, yaitu dapat PKH, dan itu dana langsung dari biaya sosial, Kementerian Sosial. Kemudian ada lagi namanya BPNT, bantuan non tunai, nilai yang dapat sembako. Itu langsung ngambilnya ke warung, bukan lagi ke desa, bukan lagi ke Nagori. Sudah ada berjalan sekitar 2 tahun itu, dia harus ngambilnya ke warung atau warung bukan lagi ke Nagori. Nah, kemudian ada istilahnya bantuan bansos pos, yang ngambilnya ke kantor pos, ya itu juga ada. Jadi bermacam-macam. Dan kemudian terakhir ada BLT, dana desa, bantuan langsung tunai dari dana desa, itu juga ada di Nagori kita. Dan tentunya dalam hal bantuan yang kita tangani langsung itu adalah BLT dana desa, dan persyaratan-persyaratan ketentuan sudah dituangkan di dalam peraturan-peraturan pemerintah kita mengenai bantuan langsung BLT dana desa ini. Nah, tentunya dalam hal ini saya selaku pemerintah Nagori, agar supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam hal bantuan ini, tidak ada yang double, sudah nerima PKH, nerima BLT, nerima bansos lagi. Nah, tentunya saya membentuk tim pendata. Saya bentuk tim pendata terdiri dari kader posyandu, perangkat desa, bahkan maujana termasuk di dalamnya, mendata masyarakat, mana yang sudah mendapat bantuan-bantuan, mana yang belum. Tentunya untuk dana desa ini kita harapkan yang belum ada dapat bantuan, dia akan diusahakan supaya masuk ke dalam daftar penerima manfaat, keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Dan tentunya kita juga tidak bisa selaku Panghulu itu memberikan keputusan sendiri, tapi kita juga harus menugaskan para pendata. Nah, hasil data mereka akan kita laksanakan dengan melanjutkan pelaksanaan Musdesus, musyawarah desa khusus. Nah, data yang sudah dirangkum oleh para pendata tadi kita musyawarahkan di Musdesus dengan menghadirkan
tokoh masyarakat, Maujana, bahkan pemerintah kecamatan, Babinsa dan Babinkamtibmas untuk membahas ini. Jadi data yang sudah mereka kerjakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Nah, itu kita bahas lagi di musyawarah desa khusus namanya, Musdesus. Nah, di Musdesus itulah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa. Karena selaku Panghulu kita juga tidak berani membuat ketentuan sendiri, membuat keputusan sendiri, harus berdasarkan musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh Maujana, Babinsa, Babinkamtibmas dari kecamatan, bahkan pendamping desa dan para kader, juga sebagian masyarakat, tokoh agama, itu kita hadirkan untuk mengupas itu. Karena apa? Karena bantuan ini sangat sensitif. Ada terjadi perbandingan, kenapa si A dapat, si B tidak dapat. Nah, kenapa si C dapat, si D tidak dapat, padahal kehidupannya sama, rumahnya modelnya sama. Nah, di situ kita perlu dapat masukan dari para pendata, kenapa si A lebih berhak dapat, padahal penghasilan mereka sama tentunya. Misalnya, kondisi rumah mereka sama. Nah, ternyata di rumah itu ada tanggungan, contoh anak sekolahnya berapa orang, dan kemudian dia single parent, walaupun usianya masih muda tapi single parent. Contohnya ada di tempat kita itu masih muda orangnya, janda single parent, tapi anaknya kuliah 2 orang. Nah, tentunya ini kan perlu juga perhatian dari pemerintah Nagori. Dia belum pernah dapat bantuan apa-apa, dan karena situasi seperti itu, ya pihak yang bermusyawarah itu memutuskan supaya dia itu didapatkan, mengingat dia punya anak 2 orang yang kuliah, tentu bebannya sangat berat. Walaupun kita tengok sekilas kehidupannya mungkin ditengok orang karena dia masih muda, oh itu kok dapat, padahal karena dia punya anak kuliah 2 orang. Nah, sebenarnya itulah penjelasan-penjelasan yang perlu kita sampaikan sehingga masyarakat ini tidak negatif thinking terhadap pemerintahan desa, karena ada hal-hal tertentu yang harus dipertimbangkan. Dan juga bukan semata keputusan kepala desa. Memang yang membuat SK-nya, membuat peraturannya supaya itu dapat bantuan ya kepala desa dengan Maujana. Namun kita tidak bisa memutuskan sepihak. Kita perlu seperti kader Posyandu, perangkat Nagori untuk mendata itu. Dan hasil itu kita musyawarahkan dan itulah ditetapkan. Jadi KPM, keluarga penerima manfaat dana desa di tahun 2021 ini. Saya rasa demikian. Untuk penggunaan dana desa itu gimana itu Pak Panghulu? Udah berapa kilo jalan dibangun di Marjambi ini? Wah, kalau cerita kilo nggak bisa ditimbang itu. Iya, karena kilo ini bisa kilogram, bisa kilometer, bisa kilowatt, ya kan? Nah, kalau kilometer saya rasa sudah cukup panjang, bisa mencapai 3 atau sampai 4 km yang sudah dibangun oleh dana desa berupa rabat beton dan parit pasangan. Dan sekarang kita sedang melaksanakan, karena mengingat pandemik, 2 tahun ini sudah kita terimbas oleh pandemik, dan dana desa itu minimal 8% itu dianggarkan untuk penanganan COVID-19, ya. Maka fisik tentunya berkurang. Kenapa fisik berkurang? Belum lagi BLT dana desa, belum lagi insentif para kader Posyandu, guru PAUD, sehingga untuk fisik sangat-sangat berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan pada saat ini kita fisik hanya ada 2 titik, yaitu untuk 1 tahun anggaran ini ada 2 titik fisik infrastruktur, yaitu jalan rabat beton yang ada di Jalan Jemarangan dengan parit pasangannya. Kemudian jalan usaha tani itu juga dengan parit pasangan, itu sedang kita kerjakan tahun ini untuk tahap yang kedua, dan mudah-mudahan dalam minggu ini akan selesai, itu sepanjang 135 meter. Saya katakan tadi nggak bisa banyak-banyak lagi karena dana desa ini sudah banyak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan COVID-19, baik dampak maupun penanganan COVID-19. Ya, itulah situasi yang kita hadapi sekarang ini, dan itu harus kita lakukan, ya, harus kita lakukan. Dan kita juga akan melakukan perubahan APBN, karena harus kita anggarkan juga, ya,
untuk kegiatan-kegiatan, contohnya peti mati itu juga harus dianggarkan juga ya oleh desa. Wajib juga ya. Ya, peti mati. Kemudian seperti rumah isolasi itu juga harus kita siapkan dan harus disewa lengkap dengan fasilitasnya. Ya kalau saya berdoa mudah-mudahan jangan ada lagi menempati isolasi mandiri itu, isolasi desa itu. Itu tempatnya udah ada ya? Tidak ada, tempatnya udah disiapkan. Hanya saja saya selalu berdoa janganlah. Jadi soal petugasnya, apakah sudah ada juga Pak Panggung? Kalau petugasnya ya itu otomatis Isolasi itu. tim COVID-19 Nagori lah yang bertugas di situ. Udah ada ya. Itu udah ada disiapkan tim-timnya. Ya, tinggal melihat situasi, kalau memang ada ya mereka akan bertugas. Jadi sampai saat ini udah ada gitu pasien di Kalau- rumah isolasi itu? Pasien di rumah isolasi mandiri, di rumah isolasi Nagori sampai sekarang belum ada. Dan mudah-mudahan nggak ada. Udah tidak ada ya? Iya, kalau tidak ada itu kan kadang-kadang disilpakan ya kan. Tapi kalau sewa rumahnya itu udah terlanjur dibayarkan. Ya artinya yang lain-lainnya seperti makan minum petugasnya, makan minum yang diisolasi itu kan bisa jadi silpa. Nggak bisa kita gunakan karena memang tidak ada. Ya mudah-mudahan tidak ada, dan harapan kita mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir Iya. karena dampaknya luar biasa terhadap perekonomian masyarakat kita. Apalagi sampai kita ke level 4 ini udah luar biasa. Mudah-mudahan Simalungun Jangan tidak- sampai ya? jangan sampai ke level 4. Kita sekarang sudah masuk level 2. Level 2. Mudah-mudahan turun terus sehingga ekonomi kita dapat pulih. Kegiatan bisa berlangsung sebagaimana biasa. Apalagi masyarakat Marjani ini sudah rindu pesta. Iya. Saya pun sudah rindu nggak dirantangi ya kan. Sudah rindu nggak diundang pesta. Udah enak ya Iya, makan tapi- mapes ya? Karena ada instruksi Bupati Simalungun menyatakan resepsi pernikahan itu ditunda. Tidak boleh ya? Tidak boleh ya, kita Wajib mau tidak melaksanakan. mau harus melaksanakannya. Mudah-mudahan masyarakat Nagori Marjandi memakluminya. Iya. Karena ada juga yang nggak maklum, saya lihat nagori-nagori lain tetap pesta juga, ya kan? Ya harapan kita khususnya masyarakat Marjandi, marilah kita patuhi instruksi Bupati Simalungun, karena ini semata bukan kepentingan Bupati Simalungun, ini kepentingan masyarakat Simalungun supaya terhindar dari penyebaran COVID-19 yang nggak kelihatan oleh mata. Nah, ini memang berbahaya karena nggak nampak kita dia. Tentunya harapan kita mari saling mendukung agar pandemik ini cepat berlalu sehingga anak-anak kita punya sekolah dapat belajar sebagaimana mestinya, bisa tatap muka sebagaimana mestinya. Yang selama ini kita alami anak-anak kita itu di rumah belajarnya, sehingga yang naik bukan nilainya, yang naik darah tinggi orang tuanya, bukan nilai anak yang naik, darah tinggi orang tuanya. Kenapa? Nggak biasa melakukan edukasi terhadap anak-anak yang biasa tugas guru, ini terpaksa diambil alih oleh orang tua. Ya kalau orang tuanya punya SDM yang mumpuni. Nah ini kan maklumlah kita masyarakat kita kan, ya dia mana tahu itu pelajaran-pelajaran sekarang ini. Nah tentunya akan membuat kebingungan. Jadi harapan kita cepat berakhir sehingga anak-anak bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung. Jadi untuk badan usaha milik desa itu gimana sekarang Pak Panggung? Apakah sudah ada di Marjandi sendiri? Ya, Nagori Marjandi sudah membentuk badan usaha milik Nagori sejak tahun 2020. Ya. Sudah kita laksanakan itu penyertaan modalnya. Dan kegiatan yang fokus mereka lakukan sekarang karena sudah ada pengurusnya, kegiatan yang fokus mereka lakukan sekarang yaitu pengadaan sembako, jual beli sembako, dan kiosnya pun sudah ada dan sudah berjalan. Dan saya pernah berkunjung sekali-sekali karena saya juga tidak terlalu berani terlalu sering, nanti pikirnya terlalu mencampuri kan gitu. Mereka kan kita bebaskan berkreasi. Saya tanya sudah macam mana situasi lunak kita, mereka katakan sudah lumayan Pak, sudah bisa penjualan 1,5 juta per hari. Ini suatu gebrakan yang luar biasa. Saya bangga terhadap pengurus-pengurusnya. Kenapa? Karena memang saya lihat mereka itu semangat. Ya semangat, walaupun belum ada hasil secara pribadi untuk mereka tetap semangat. Ya mudah-mudahan dengan semangatnya mereka ini, mereka juga bisa memanfaatkan hasilnya, mendapat manfaat dari hasil daripada Bumnak tersebut, sehingga ke depan harapan kita Bumnak ini mampu memberikan PAD pada desa kita, kepada nagori kita, sehingga kalau ada PAD ya tentunya untuk perawatan jalan yang sudah dibangun oleh dana desa ini, itu harapan kita bisa ditangani oleh hasil dari Bumnak,
Ya, tentunya penambalan mudah-mudahan kedepannya bisa ditangani oleh Bumnak. Itu harapan kita. Dan Bumnak ini juga memiliki unit-unit. Nah, kedepannya ada internet Nagori yang sudah kita serahkan juga ke desa. Itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh badan usaha milik Nagori untuk menghasilkan uang. Nah, untuk menghasilkan uang itu sudah kita serahkan kepada pihak badan usaha milik Nagori untuk dikelola. Nah, kemudian nanti ada mungkin juga air bersih dan sebagainya, mungkin nanti bisa kita alihkan ke Nagori untuk ditangani Bumnak. Harapan kita kiranya pengurus Bumnak ini tetap semangat, meskipun kita yakin tidak semua masyarakat setuju karena mereka belum tahu apa Bumnak itu. Nah, harapan saya ke depannya dengan adanya sosialisasi dari pengurus Bumnak, memang saya anjurkan mereka bersosialisasi ke rumah-rumah untuk menyampaikan Bumnak ini apa, untuk apa, bagaimana apanya, manfaatnya. Saya anjurkan untuk keliling mereka ke rumah-rumah dan itu sudah dilaksanakan, maka hasilnya bisa seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bertahan. Ya, kalau saya yakin kalau situasi pandemi ini selesai, saya yakin bisa 2 kali lipat itu penghasilan mereka, ya, penghasilan hasil jualan mereka. Dan juga sempat kita juga membuka pasar desa, Pak. Oh, pasar desa ya. Sempat juga kita buka ada beberapa bulan yang lalu, tapi karena pandemi kita tutup kembali. Oh, Ya, kita tutup kembali karena ada pandemi. Kita takut pula gara-gara itu nanti, karena sudah saya lihat mulai dari desa tetangga sudah mulai berdatangan. datang. Iya, saya takut karena masalah pandemi ini sangat artinya luar biasa lah pengaruhnya, ya kan, baik pengaruh negatifnya. Maka saya katakan kepada pengurus tolong di stop dulu pasar desa. Mudah-mudahan dengan level 2 ini bisa kembali dibuka pasar desa itu, walaupun tidak besar, tapi kalau dia berjalan terus menerus itu kan sangat baik begitu. Baik, saya Pak Pangulu, ada pesan dan kesan ini untuk Armada News ini, penontonnya. Untuk penonton, untuk penonton ya dibantu lah. Armada News ini untuk supaya tetap Eksis ya. eksis, ya, tetap bermanfaat untuk masyarakat. Saya itu kalau untuk penonton gitu. Untuk masyarakat, imbauan gitu kepada Pak Pangulu. Kalau imbauan kepada masyarakat, ya karena kita masih situasi pandemi 19 ini, mari tetap prokes protokol kesehatan. Tetaplah gunakan masker kalau kita keluar dari rumah, ya. Tetap gunakan masker, lalu rajin cuci tangan, atur jarak. Ini kita harus atur jarak ini. Ya, karena yang berbahaya itu orang tanpa gejala. Kita nggak tahu kalau orang yang jelas sakit dia di rumah, yang jelas sakit dia di rumah sakit, ya kan, dirawat. Ya kita yang orang tanpa gejala ini nggak tahu, bebas kesana kemari. Nah, ternyata berhubungan dengan orang yang imunnya kurang baik, maka orang itu bisa tertular dan bisa lebih berbahaya bagi orang yang imunnya kurang baik. Ya, harapan kita kepada masyarakat seluruhnya, mari tetap laksanakan prokes agar pandemik ini cepat berlalu. Karena dengan berlalunya pandemik ini, insya Allah mudah-mudahan situasi negeri kita ini, situasi desa kita ini akan bisa berjalan normal sebagaimana biasanya. Untuk Armada News, harapan saya tetap eksis, semangat terus, ya kan. Nah, konotasinya berjuang untuk membangun. Iya. Oke, terima kasih bincang-bincangnya Pak Pangulu. Oke, penonton setia Armada News, cukup sekian bincang-bincang kita hari ini. Mungkin kedepannya kita akan buat lagi video yang menarik soal seputar pembangunan yang ada di Simalungun. Karena ini Simalungun ini adalah potensi yang ditinggalkan kalau menurut saya di Sumatera Utara. Karena begitu banyak potensi yang ada di desa-desa di Simalungun ini. Terima kasih. Horas. Horas.